Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita dan masih yang akan diperbincangkan yaitu tentang isu reshuffle, yaitu panas politikus PDIP versus Nasdem putut isu reshuffle Menteri Jokowi. Ini sesuai yang dilansir oleh suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara.com, isu reshuffle kabinet memantik panas politisi PDIP dengan Nasdem. Hal ini setelah Presiden Joko Widodo melempar isu bakal ada perombakan atau reshuffle susunan menteri di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu disampaikan Presiden merespon hasil survei Carta Politika yang menunjukkan mayoritas responden setuju adanya perombakan kabinet. Mungkin ada reshuffle, ucap Jokowi menjawab pertanyaan awak media usai meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 23 Desember 2022 lalu. Meski demikian, Jokowi tak merinci kapan reshuffle kabinet akan dilakukan. Ya nanti, kata Jokowi. Ucapan Jokowi yang seolah merestui bakal ada reshuffle kabinet langsung disambut Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu terang-terangan menunjuk hidung dalam tanda kutip Nasdem. Dengan gamblang, Jarod mengatakan dua menteri dari Nasdem tak layak dievaluasi kerjanya. Mereka adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Jarod mengatakan kinerja para menteri harus terus dievaluasi agar menteri yang duduk di kabinet benar-benar bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Jokowi. Ia berpendapat perlu ada sosok-sosok baru yang dapat mendukung kebijakan Jokowi. Mentan dievaluasi, Menhub dievaluasi, Menteri Kehutanan ya harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi, kata Jarod di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat 23 Desember 2022. Untuk kinerja Mentan, Jarod merasa prihatin terhadap langkah pemerintah kembali mengimpor beras setelah sempat mengklaim bahwa Indonesia berstatus swasembada beras. Menurut dia, pemerintah semestinya tidak melakukan impor ketika musim panen akan tiba karena itu bakal menyakiti para petani. Ya kalau kita real ya, kalau kita melihat utang Indonesia yang juga ugal-ugalan, Menteri Ekonomi ya juga harus direshuffle ya. Dan mayoritas kebijakan Presiden itu kan tidak ada visi misi presiden menteri ya, yang ada visi misi presiden ya, seharusnya bisa menggerak agar tidak melakukan ekspor atau impor beras ya. Kendati demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa keputusan merombak susunan kabinet merupakan hak dari Presiden Jokowi. Itu urusannya Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden, sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai, kata Jarod. Mendengar pernyataan Jarod, Saiful Hidayat, Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Caniago geram. Ia meminta agar Jarod tidak asal bicara terkait urusan evaluasi menteri. Irma menegaskan dua menteri Nasdem yang disebut Jarod, yakni Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan punya prestasi. Reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Sebaiknya Saiful Jarod jangan asal bunyi, karena faktanya dua menteri Nasdem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi, kata Irma kepada wartawan Sabtu 24 Desember 2022. Kementerian Kehutanan di masa Siti Nurbaya mampu menekan angka kebakaran hutan. Tampaknya kualitas udara jauh lebih baik. Selain itu, penanaman mangrove pun semakin masif dilakukan dalam rangka mencegah abrasi. Lalu coba lihat bagaimana beliau membagi dengan sangat baik mana hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, dan mana yang hutan lindung dengan tegas dan jelas, tegasnya. Siti Nurbaya juga disebut Irma telah melakukan kinerja yang sangat baik, di mana yang mengenakan sanksi-sanksi yang sangat tegas untuk pelanggar ketentuan pemerintah terkait penggunaan lahan. Sementara itu ya, Syahrul Yassin Limpo dinilai Irma mampu menjaga nilai pertanian di masa pandemi COVID-19. Mana ada kementerian yang tumbuh di era pandemi kecuali Menteri Pertanian, tumbuh Irma. Irma juga meminta Jarod untuk melihat data mengenai impor beras. Hal itu dikarenakan selama ini Syahrul selalu menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu impor karena stok beras sudah cukup ya. Yaitu ya sobat sekalian, terkait debat panas ya dari politikus PDIP dan juga Nasdem yang saling mempertahankan argumentasinya ya. Di satu sisi PDIP melihat adanya menteri yang harus dievaluasi dan harus
reshuffle ya di satu sisi, ya wajar Nasdem membela menteri-menterinya dengan data-data yang disampaikan. Nah, memang dalam ini yang bisa menilai adalah fakta di lapangan ya, apakah benar-benar ketika dua menteri ini patut dievaluasi dengan kinerjanya yang masing-masing atau menurun atau dan sebagainya. Itu yang terjadi tentu saja fakta di lapangan ya, tetapi yang terjadi saat ini adalah bagaimana motif isu reshuffle itu sendiri ya, apakah motifnya berdasarkan atas kinerja ataupun berdasarkan atau politik ya, saat ini preferensi politik ataupun kepentingan politik yang saat ini sedang panas-panasnya jelang 2024. Mengingat kalau kita menelisik ya hubungan antara misalnya ya kekuasaan partai istana istana dan juga oposisi Nasdem itu sedang benar-benar panas ya. Di antaranya tentu saja ketika ketua umumnya yaitu Surya Paloh dari awal mendeklarasikan Anies Baswedan yang otomatis itu tidak disukai oleh istana dan dianggap dalam tanda kutip sembrono ya, meskipun tidak langsung menunjuk bahwasanya yang ditunjuk itu adalah Surya Paloh, tetapi semua publik sudah tahu bahwasanya preferensi dari istana adalah tidak menyukai ya karakter ataupun melihat apa yang ada dalam Anies Baswedan itu terus-menerus tidak disukai ya. Itu dilihat dari terus-menerus diserangnya Anies itu dengan berbagai macam isu, misalnya isu politik identitas, kemudian isu terkait juga kinerjanya ketika menjadi gubernur ya, itu direpresentasikan atau diwakili oleh PSI yang terus-menerus menyerang gubernur, dan juga hingga saat ini pun ketika Anies itu sudah dicekal dengan kebijakan selesainya jabatan gubernur ya, dan digantikan oleh penjabat saat ini yaitu Heru Budi Santoso, itu terus-menerus penjagalan itu dilakukan ya, baik saat melakukan sosialisasi ya, yang sokol itu dipermasalahkan saat ini yaitu terkesan mencuri start kampanye ya, padahal kalau kita real ya menegakkan aturan yang ada di KPU dan Bawaslu, tahapan pemilu itu belum berjalan ya. Bagaimana mungkin kita itu menghukum seseorang yang belum mempunyai ikatan aturan dalam melakukan tahapan dalam pemilu tersebut. Nah, kemudian kalau kita melihat Anies sekarang yang terus-menerus di dalam tanda digital itu akan terus berlangsung ya, meskipun kemarin sempat panas bahwasanya istana terus-menerus dikambing hitamkan, tetapi siapa yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan pengadangan kalau tidak kalau tidak mempunyai otoritas untuk melakukan dalam tanda pengadangan terhadap sosialisasi Anies atau yang disebut terkesan mencuri start kampanye. Nah, kemudian kalau kita melihat isu reshuffle ini memang terus-menerus akan klimaks ya, mengingat dari awal keinginan dari Presiden Jokowi ataupun kekecewaan Presiden Jokowi yang terhadap partner koalisinya yaitu Nasdem itu sudah terlihat kekecewaannya dengan mengucapkan sembrono ya, dan juga terlihat dari setiap acara HUT Nasdem itu dia tidak hadir ya. Kemudian itu juga dibalas oleh Surya Paloh ya dengan tidak hadir juga dalam acara pernikahan Kaisang Pangarep. Nah, ini akan terus berlanjut ya, memanas dan bisa saja menjadi lebih panas lagi dibanding perseteruan antara SBY dan juga Megawati yang saat ini kemungkinan juga belum reda ya. Tetapi buntut dari persaingan antara Presiden Jokowi dan Surya Paloh itu memang sifatnya lebih parah ya, sesuai yang disampaikan oleh Zulfan Lindan, karena ini bersifat prinsip dengan adanya deklarasi Anies yang kita ketahui dipersepsikan sebagai sosok kanan gitu ya. Di satu sisi preferensi Presiden Jokowi yang politik kiri ataupun nasionalis yang benar-benar tidak ada ataupun tidak sesuai diakomodasi oleh sosok Anies. Nah, sebenarnya kalau kita melihat Anies ataupun Nasdem ataupun Surya Paloh itu kan tidak begitu kanan, begitu kiri, itu sesuai yang disampaikan oleh Zulfan Lindan, tapi hanya memanfaatkan situasi saat ini yang benar-benar
Anies itu menjadi sosok antitesis saat ini pemerintah dan juga memecah kebuntuan dari pilihan siapa yang akan bisa dari rakyat ya, alternatif pilihan rakyat yang bisa dipersepsikan sebagai sosok yang akan bisa memberikan perubahan ke depannya. Nah, itu yang ada dalam pilihan ya Nasdem dan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Nah, kita ketahui reshuffle ini ya, motif tentang politik lebih kental ya, karena ini kelanjutan dari ataupun klimaks dari hubungan antara Nasdem dan juga Istana yang belum reda ya, dengan adanya manuver masing-masing tokohnya itu Jokowi dan juga Paloh yang sama-sama menghindar ya dalam momen yang harusnya bisa menjadikan perdamaian antara kedua belah pihak tersebut. Nah, memang isu tentang sifatnya politik itu lebih mengental daripada kinerja gitu ya. Karena kalau kita real ya, kalau itu masalah kinerja, banyak sekali ya kinerja dari Menteri Presiden Jokowi yang dinilai sangat menurun ya pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Misalnya untuk masalah ekonomi yang saat ini lagi carut marut, dan kita ketahui utang Indonesia itu sudah numpuk sampai 7.000 triliun lebih ya, dan itu yang tertulis, belum utang dari BUMN yang sama sekitar 7.000 yang itu kita khawatirkan akan meledak dan tidak akan bisa dibayar dalam waktu kurun yang jangka waktu yang pendek. Pun juga untuk nilai tukar dolar terhadap rupiah yang saat ini amburadul ya, tidak menguat, malah lebih menurun nilai tukar rupiah terhadap dolar yang sekarang menginjak 15.500, dan ini kemungkinan akan terus naik seiring dengan kondisi ekonomi yang belum pulih dari pandemi dan juga efek dari kenaikan harga BBM yang belum ataupun sudah bisa dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Dan memang kalau kita melihat kinerja ya, pasti akan ada perdebatan terhadap kinerja kedua menteri Nasdem ya. Nah, memang sudah ada 3 menteri jabatan Nasdem yang ada di pemerintahan, yaitu Menteri Kehutanan yaitu Siti Nurbaya Bakar, kemudian juga Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan juga Menteri Menkominfo yaitu Johnny G. Plate, yang itu adalah jabatan yang sangat basah yang diberikan kepada teman politik Istana yaitu Nasdem ya. Masalahnya ya, ketika mereka melihat kedua menteri ini perlu untuk dievaluasi ya, yang ini jelas sangat mengakomodasi keinginan tersembunyi ataupun yang tertunda dari Presiden Jokowi itu sendiri yang ingin mengeluarkan Nasdem, tetapi masih sifatnya nggak enak gitu ya. Makanya ini kemungkinan akan dikapitalisasi ya oleh Presiden Jokowi untuk menendang. Tinggal satu ya, Menteri Menkominfo apakah juga ikut-ikutan tendang dari Kabinet Indonesia Maju ataupun dipertahankan untuk menjaga situasi kondusif antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh yang saat ini belum reda panasnya. Nah, reshuffle ini ya kemungkinan akan terjadi ya, akan beberapa waktu ke depan ya, mengingat jabatan presiden yang kurang lebih akan sisa waktu 2 tahun dan tidak begitu lama, dan ini mempunyai banyak keuntungan dan kerugian ya. Keuntungannya untuk mempertegas saja ya posisi koalisi yang ada di istana, dan untuk menendang Nasdem yang dalam tanda kutip karena sudah melenceng jauh dari keinginan dari istana. Nah, keuntungan dari Nasdem ini ya tentu saja ada juga diantaranya akan lebih mempertegas ya posisi atau status oposisi yang tentu saja ini akan di satu sisi akan lebih mempertegas ya Nasdem untuk bersikap oposisi dan juga mengkritik kekuasaan yaitu Presiden Jokowi terkait isu-isu belakang ini terkait pemilu ataupun kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo. Nah, tinggal sekarang kedua bola ada dua belah pihak ya. Apakah Jokowi masih mempunyai keberanian untuk benar-benar memutuskan hubungan dengan menendang Nasdem keluar dari koalisi istana, ataupun
masih sifatnya malu-malu dan ingin mempertahankan koalisi yang juga sebenarnya tidak mempunyai kepentingan apa-apa dengan Nasdem. Nah, di satu sisi tentu saja Nasdem dengan Surya Paloh-nya mempunyai banyak perhitungan dan juga untung rugi dan juga nothing tulus ya ketika Nasdem itu dikeluarkan dari istana ya. Jadi banyak keuntungan dan kerugian yang kerugian itu bisa ada dalam kedua pihak, baik itu dari istana maupun dari Nasdem itu sendiri. Ya, kita tunggu saja kelanjutan dari reshuffle ini, apakah akan secepatnya dilakukan ataupun batal ya. Itu merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.